Oke, shalom guys, happy Sunday buat kita semuanya. Senang sekali dapat kembali dalam Shine Online Service. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih sibuk, boleh ditinggalkan sejenak kegiatannya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan pada hari ini kita juga ada perjamuan kudus. Oke, saya undang mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita dan mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Even lewat online kami masih bisa tetap beribadah Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sungguh kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya Tuhan. Dan kuasa-Mu Tuhan ada di mana saja Tuhan. Even kami ada di rumah kami, itu tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja Tuhan. Bertatalah Engkau atas pujian kami Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Serahkan haleluya. Haleluya. Kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan. Amin. Woo. Haleluya. Sungguh dahsyat nama-Mu Tuhan. Amin. Engkau pengharapan kami. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak iblis di kaki di dalam kuasa nama-Nya. Serahkan haleluya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Mari bersama-sama angkat tanganmu katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, ada kuasa dalam namanya. Serahkan haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu. Haleluya. Kuasa yang memberikan kemenangan, kuasa yang memberikan kesembuhan. Serahkan haleluya. Bersama-sama katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak iblis di kakiku
dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 oh. Angkat tanganmu. Oh, 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 oh. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh namamu dahsyat Tuhan, sungguh namamu berkuasa Tuhan. Dan sungguh kami percaya Engkau Tuhan di atas segalanya. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau ajari kami untuk senantiasa mengucap syukur Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat atas segalanya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Buat hari ini Tuhan kami dapat kembali Tuhan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan sepenuhnya Tuhan pengharapan kami di dalam Engkau. Sebab kami tahu Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami. Engkau sumber pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami katakan kami tidak takut. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang memegang tangan setiap kami. Engkau Tuhan yang menopang setiap kami. Dan Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan kami yang memegang janji-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang membukakan jalan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, Jesus. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Angkat tanganmu, katakan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are the waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you, Lord. You are here, healing every heart. And I worship you, Lord. You are here, Jesus. You are here, turning life around. I worship you. And I worship you, Jesus.
inclining every heart, I worship you. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan, You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, Lord, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Yang percaya angkat tanganmu. Even when I don't see it, Yes. you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Yes, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, and we know you are working, Lord. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you. Lebih lagi katakan Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, Lord. That is who you are. Mari bersama-sama kita angkat suara sembah Tuhan. You are the Waymaker. You are the Jesus. Hallelujah.
You are the promise keeper, Lord. Hallelujah. You are the miracle maker, Jesus. And we trust in you, Jesus. Hallelujah. We worship you. 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 Oh, we worship you, Lord. We worship you. We worship you. We worship you. Oh, we worship you. Yes, Lord. We worship you. We worship you. We worship you. Oh, we worship you. Yes, Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Oh, shilalabalabala. Shilalabalabala. Sungguh kami rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Kami rindu lebih lagi, Yesus. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Worship you. We worship you. We worship you. Oh, we worship you. Yes, Jesus. We worship you. We worship you, Jesus. Mari teman-teman yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, mari kita berdoa dengan bahasa roh. Tuhan, Kau melihat kami, Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu dengan sepenuh hati, Tuhan. Merasa haus lapar, Tuhan. Ingin memuji, menyembah Tuhan. Bahkan berdoa, Tuhan Yesus. Kami ingin menaikkan doa-doa kami, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, Kau maha mendengar, Tuhan. Kau yang mendengar setiap doa-doa anak-Mu, Tuhan Yesus. Kami bawa, Tuhan, bangsa kami, Tuhan Yesus. Kami bawa kota kami, Tuhan. Yang saat ini, Tuhan, Kau melihat keadaannya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, ada sesuatu yang indah di balik apa yang kami alami saat ini, Bapa.
Mungkin dulu Tuhan, kami selalu bilang kami gak punya waktu buat Tuhan. Kami selalu bilang kami kekurangan waktu Tuhan. Tapi sekarang Tuhan berikan waktu yang banyak buat kami Tuhan. Kami bisa mengerti Tuhan. Tuhan melindungi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan. Biarkan Tuhan di masa-masa saat ini Tuhan, kami boleh lebih dekat lagi sama Tuhan. Mengenal Tuhan, berjalan di atas firman Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus buat keadaan saat ini ya Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap orang-orang yang mungkin terkena dampak Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan Yesus. Biar kiranya berkat kemurahan Tuhan tercurah atas keluarga-keluarga Tuhan, atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami tahu, kami juga percaya Tuhan melalui fenomena ini Tuhan Yesus akan ada banyak orang-orang yang sadar bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Di dalam keadaan apapun Tuhan, Tuhan ada buat kami. Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap tenaga medis Tuhan yang ada Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan kesehatan Tuhan. Perlengkapi mereka Tuhan dengan senjata-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari segala virus Tuhan. Karena mereka merupakan alat-Mu Tuhan untuk boleh menyembuhkan setiap orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan yang mengambil alih segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan adalah dokter dari segala dokter yang mampu menyembuhkan Tuhan Yesus setiap orang-orang yang terkena COVID-19 ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, berikan ketabahan bagi setiap keluarga yang mungkin sudah ditinggalkan Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan melalui musibah ini Tuhan, ada rencana-rencana indah yang Tuhan singkapkan Tuhan Yesus bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami juga bersyukur buat hari yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Kau yang berkati setiap kami dan keluarga kami Tuhan Yesus. Biarkan kami boleh tetap berada di rumah kami Tuhan. Tuhan yang menjaga kami dan jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan, virus atau apapun itu Tuhan Yesus. Kami biarkan malaikat Tuhan yang terus melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan menyembah Tuhan. Penuhi setiap kami lebih lagi Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Biarlah mata kami tertuju padamu Yesus. Dan biarlah ini menjadi pujian yang terbaik yang lahir dari hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Yesus. I say my eyes upon your feet, oh Jesus. I say my heart responding to your love. I cast my fears and surrender all to you. Lord, here I worship you. Mari angkat tanganmu, katakan, how I need your presence, Lord. How I need your presence,
presence, Lord. You are the Spirit of hope, Spirit of hope. Draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Jesus. You're the Spirit of hope, and you're the Spirit of life. Spirit of life flowing into my heart as I worship you. Let this be the cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart, and I surrender. Let this be a sweet song to you, Lord. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be the worship from my heart for you, my King. Oh, let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be the worship from my heart, and I surrender all to you, Jesus. Let this be a sweet song to you. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be the worship from my heart for you, my King. Mari bersama-sama angkat tanganmu. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, how I need your presence. Yes, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of life, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing to my heart as I worship
you. Mari kita terus sembah Tuhan. Oh, as I worship you. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah-rumah Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap hadir dan melawat setiap kami. Selama kami buka hati Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari hadirat-Mu. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami masih boleh beribadah Tuhan. Kami berdoa biarlah selama kami melewati masa pandemi ini, kami boleh terus mengerti isi hati Tuhan dan melakukannya Tuhan. Sehingga saat semua pandemi ini selesai, kami keluar bukan sebagai orang yang sama seperti sebelum pandemi ini terjadi. Tapi kami keluar sebagai orang yang diubahkan. Kami keluar sebagai pasukan Kristus. Kami tidak keluar sebagai budak dosa Tuhan. Karena itu kami tahu kami perlu terus dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk siang hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan. Urapi hamba dan setiap kami yang akan mendengar firman-Mu. Biar kami sama-sama menjadi pelaku firman. Tidak hanya pemberita dan tidak hanya pendengar saja. Kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita sama-sama katakan amin. Oke, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Oke, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita akan dengar firman Tuhan. Oke, dimanapun kita berada, saya percaya hadirat Tuhan tetap bisa menjamah kita, amin. Nah, hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei, dan kita masuk ke dalam tema yang baru, yaitu tema mengenai discipleship atau pemuritan. Dan tema hari ini, judul khotbah hari ini adalah Come See for Yourself. Saya akan ceritakan lebih lanjut apa artinya, tapi sebelumnya saya pengen kita sama-sama baca Alkitab kita. Dari Matius 28 ayat 29 sampai 30, ada juga di layar, kita bisa sama-sama lihat. Ini adalah amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Saya percaya kita udah sering dengar ayat ini, apalagi teman-teman yang udah tertanam di Shine. Ini adalah salah satu ayat yang akan selalu dibahas again and again. Dan kenapa selalu dibahas again dan again? Karena ini hal yang sangat penting dan menjadi fokus dari komunitas kita yang mengerti, katakan amin. Oke, karena firman Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah amanat agung. Kalau mau disederhanakan, amanat agung itu ibaratnya adalah pesan terakhir yang Tuhan berikan dan pesan yang penting yang akan Tuhan tanya kembali pada saat dia datang yang kedua kali. Jadi pastikan kalau nanti kita menantikan kedatangan Tuhan, waktu Yesus datang, kita bisa memberikan jawaban yang tepat. Mungkin saya ulang ilustrasinya, mungkin ada yang pernah dengar, bayangin kalau orang tua kita suatu ketika pergi dari rumah, yang pasti mereka nggak pergi dari rumah dalam kondisi pandemi seperti ini ya, karena kita harus di rumah aja dalam kondisi sekarang. Tapi bayangin kalau kalian lagi di rumah dan orang tua kalian pergi, titipin pesan. Let's say pesannya adalah pastikan kamu udah belajar, nanti pulang mama atau papa akan tanyain hasil kamu belajar. Atau misalkan pastikan kompornya dimatiin habis masak,
pastikan listriknya dimatiin dan sebagainya, pastikan kasih makan ikan, contohnya gitu ya. Terus ditinggal nih 2 jam, 3 jam, akhirnya malam pulang. Nah biasanya pertanyaan yang pertama kali diajukan adalah pesan yang terakhir kali ditinggalkan. Pasti ditanya, gimana udah belajar belum? Gimana ikannya udah dikasih makan belum? Doginya udah dikasih makan belum? Burungnya udah dikasih makan belum? Pokoknya semua peliharaannya akan ditanyain udah dikasih makan atau belum. Bunganya udah disiram atau belum? Karena itu pesan-pesan yang diberikan sebelum orang tua kita pergi. Nah itu juga yang akan ditanya pertama pada saat mereka datang. Nah pastikan kita pas ditanya kita tuh gak bingung, gak lupa. Dan kita bisa memberikan jawaban yang pasti dan meyakinkan. Yes, saya sudah melakukannya, gini. Okay? Itu pasti membuat orang tua kita senang. Nah sama halnya bayangin Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia pesankan kita semua sebagai umat percaya, sebagai orang percaya, believers, untuk memuridkan, untuk menjadikan semua bangsa murid. Nah pada saat Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, saya percaya hal ini juga yang akan jadi pertanyaan Tuhan. Siapkah kita untuk menjawab pertanyaannya ini? That's why di bulan ini kita akan terus bahas mengenai discipleship. Minggu demi minggu kita akan terus bahas bagaimana menjadi murid, bagaimana dimuridkan, dan bagaimana juga bisa memuridkan orang lain sesuai dengan amanat agung. Yang siap katakan yes. Nah kalau mau dilihat mungkin grafiknya perjalanan hidup kita itu seperti ini. Dimulai dari kita belum kenal Tuhan, dan waktu kita not in Christ, kita ada dalam kondisi di bawah hukuman. Dan waktu dosa menguasai hidup kita dan kita nggak punya juru selamat. Akibatnya adalah kita akan mengalami kematian. Mungkin nggak mati secara fisik kalau nggak kenal Yesus. Tapi kita akan mati secara rohani dan bahkan kita akan mati dalam kekekalan di neraka pada saat kita meninggal dunia. Tapi pada saat kita mulai mencari tahu tentang Yesus, bahkan satu titik, satu momen kita belajar untuk oke, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita pindah mengalami keselamatan, salvation. Dan kita menjadi believer atau orang percaya. Nah tapi ternyata perjalanan kita nggak berhenti di sana. Waktu kita jadi orang percaya biasa yang menandai adalah kita dibaptis. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah dibaptis ataupun ada yang belum dibaptis. Yang pasti pada umumnya tanda ofisial kalau kita percaya kepada Yesus adalah kita dibaptis. Baptisan air menunjukkan bahwa hidup yang lama kita sudah berlalu dan kita memulai hidup yang baru di dalam Kristus, di mana di dalam hidup kita itu Yesus yang jadi Tuhan atasnya. Nah tapi ternyata perjalanan kita nggak berhenti di sana. Tuhan mau kita terus moving forward dari believer menjadi disciple dan dari disciple menjadi disciple maker. Katakan amin. Oke, apa artinya? Karena Tuhan mau kita nggak stagnan. Saya percaya kalau di sini teman-teman ada yang udah bekerja, bayangin pengen gak sih setiap tahun gajinya segitu-gitu aja. Gak ada penambahan, malah mungkin pengeluaran inflasi membuat uang kita tuh makin jadi gak ada harganya. Karena barang-barang semakin mahal dan sebagainya. Bayangin ya kita aja gak mau kerja di perusahaan dengan gaji yang sama terus setiap tahunnya. Kita pengen ada peningkatan. Sama halnya Tuhan juga inginkan ada peningkatan dalam hidup kita. Kalau hari ini kamu sudah jadi orang percaya, puji Tuhan. Tapi hari ini juga saya mau katakan, in case you missing out, kalau kamu belum kenal Yesus, hari ini adalah momen terbaik untuk kamu ambil keputusan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh katakan amin? Oke? Karena tanpa Yesus kita ada di bawah kutuk, tanpa Yesus kita ada di bawah maut. Upah dosa adalah maut. Kalau hari ini kamu menonton video ini, streaming ini dan kamu merasakan Roh Kudus berbicara dalam hidupmu, ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di momen itu juga kamu akan menjadi seorang yang percaya dan beroleh keselamatan. Tapi ingat, jangan berhenti di sana, teruslah berjalan hingga menjadi murid. Berarti ada perbedaan antara believer dan disciple. Ada perbedaan antara orang yang hanya sekedar Kristen dan murid. Sedangkan pesan Tuhan tadi terakhir adalah pergi jadikanlah semua bangsa murid. Bahkan di amanat agung Tuhan gak pengen kita hanya di level disciple. Di amanat agung Tuhan ingin kita ada di level disciple maker. Dan kita akan lihat apa sih perbedaannya. Mungkin hari ini atau dulu kita ada di posisi ini. Curious, kita pengen tahu tentang Yesus. Kita belum berani untuk datang ke gereja.
Tapi mungkin kita ikutin follow account-account Kristen di Instagram. Oke, jadi atau mungkin kita tertarik kalau dengar kesaksian, tapi kita belum berani kalau diajak teman ke gereja, kita masih nggak berani. Mungkin kita di tahap ini, pengen tahu, tapi belum ada action yang real. Atau kamu sudah melangkah dari posisi ini dan kamu jadi orang percaya. Yang tadi saya bilang, kamu dibaptis, kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu melakukan the sinner's prayer atau doa keselamatan, doa untuk orang-orang yang berdosa percaya Yesus. Dan ciri-cirinya adalah orang yang sudah percaya Yesus akan diberi makan rohani. Dia akan suka datang ke gereja. Dia akan mau dengar firman. Dia akan mau untuk ikut persekutuan-persekutuan di mana di situ dia bisa dapat pendalaman Alkitab. Dia bisa kenal Yesus lebih lagi dari orang yang sudah terlebih dahulu kenal Yesus. Dan dari sini kita ingat tadi di gambar yang sebelumnya, Tuhan mau kita keep moving forward. Artinya gak berhenti di believer, tapi jadi disciple. Nah, ciri-ciri disciple adalah, atau murid adalah, disciple bisa memberi makan dirinya sendiri atau feeding themselves. Artinya dia sudah punya gaya hidup bersaat teduh, doa, pujian, penyembahan, dan baca Alkitab. Dia lakukan itu setiap hari. Sekalipun hari Senin sampai Sabtu nggak ada ibadah, dia tetap dapat makanan rohani. Kenapa? Karena dia mencarinya secara mandiri. Dia memberi makan dirinya sendiri dengan punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, saya berdoa kita bisa melihat di mana posisi kita sekarang. Dan di momen seperti ini, waktu kita di rumah aja, ambillah keputusan untuk berjalan semakin dalam bersama Tuhan. Amin. Tapi yang terakhir, inilah target kita, become a disciple maker. Nah, orang yang menjadi pembuat murid adalah orang yang bisa memberi makan orang lain. Dia gak cuma akan saat teduh untuk dirinya sendiri. Saya percaya waktu kita saat teduh itu mengubahkan hidup kita jadi serupa seperti Kristus. Tapi dia juga akan mulai membimbing orang lain untuk kenal Yesus. Dan itulah kerinduan Tuhan. Tuhan mau setiap kita hari ini yang menonton live streaming ini menjadi pembuat murid atau disciple maker. Katakan amin. Dan keputusan harus diambil saat ini juga. Kita nggak bisa tunggu waktu dan menunda-nunda. Padahal pertumbuhan rohani kita harus ditentukan dari keputusan kita hari ini. Dan hal yang menarik, saya hari ini akan cerita mengenai bagaimana Yesus memanggil murid-murid pertamanya. Gimana sih ceritanya Yesus dari yang nggak punya murid, terus bisa punya murid. Nah itu dilihat kejadiannya ada di Yohanes 1, oke, mulai dari ayat 35 dan 36, oke. Nah di ayat itu ceritanya adalah gini, Yesus belum punya murid, yang punya murid adalah Yohanes Pembaptis. Nah Yohanes Pembaptis ini sebenarnya masih saudaraan dengan Yesus, oke. Dan Yohanes Pembaptis ini terkenal sebagai orang yang menyerukan pertobatan dan bahkan dia bilang suatu hari akan datang orang yang jauh lebih daripada saya, membuka kasutnya pun aku gak layak. Dan waktu Yesus menyelesaikan masa pendidikan Yahudinya, akhirnya Yesus muncul di publik dan pada saat itu Yohanes Pembaptis menyampaikan seperti ini. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Perhatikan ya, jadi pertama kali murid yang mengikuti Yesus adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Jadi dia sebenarnya ikut Yohanes Pembaptis, terus Yohanes Pembaptis bilang gini, lihatlah, dia lagi ngomong menuju ke arah Yesus, anak domba Allah. Terus muridnya Yohanes Pembaptis ini pergi dari Yohanes Pembaptis dan ikut kepada Yesus. Nah saya mau kasih sedikit intermezzo buat setiap kita yang udah memuridkan. Kita harus punya rasa aman, katakan amin. Oke, kita bukanlah jadi role model yang harus selama-lamanya dilihat. Kita adalah orang-orang yang membantu murid-murid kita untuk menjadi serupa seperti Yesus. Murid-murid kita harus jadi serupa seperti Yesus, bukan seperti kita. Amin. Tujuannya memuridkan bukan jadi seperti kita, tapi jadi seperti Yesus. Dan kita bisa lihat Yohanes Pembaptis di sini sangat secure, dia sangat aman. Murid-muridnya tinggalin dia nggak apa-apa karena dia tahu memang Yesus loh yang jadi pusat perhatian, bahkan dialah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, jadi murid-murid Yohanes Pembaptis berpindah, ngikut kepada Yesus dan perhatikan, tetapi Yesus menoleh
ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepada mereka, perhatikan, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Perhatikan bahwa waktu murid-murid ini mereka belum kenal Yesus karena mereka sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Tapi mereka mengikuti Yesus dan Yesus menoleh ke belakang bertanya, apakah yang kamu cari? Gimana sih caranya untuk kita bisa memulai jadi murid Kristus? Kalau hari ini teman-teman yang menyaksikan ini mau mengambil keputusan untuk memenuhi amanat agung. Kita mau menjadi disciple maker, ingat berarti kita harus mulai dari step-step yang ada. Kalau kita belum believer, kita harus jadi believer dulu. Gimana caranya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, yang kedua, kalau kita sudah jadi believer, kita harus jadi disciple. Oke, sebelum disciple maker, kita harus jadi disciple. Sebelum menjadi pembuat murid, kita harus jadi murid dulu. Nah, apapun posisi kita hari ini, ambillah keputusan untuk moving forward. Untuk berjalan juga semakin dalam, semakin maju di dalam Tuhan. Dan waktu kita mengambil keputusan itu, harus ada tindakan awal. Bagaimana mengawali untuk bisa menjadi disciple maker, kita harus menjadi disciple. Dan itu harus dimulai dengan kerinduan untuk mengenal Yesus. Katakan amin. Ini poin yang pertama, apakah yang kamu cari? Apakah yang kita cari kalau kita ikut Yesus? Apakah kita cari berkatnya? Apakah kita cari mujizatnya? Apakah kita cari hanya perlindungannya saja? Atau kita memang benar-benar kenal pribadinya? Orang yang akan jadi murid Kristus sesungguhnya adalah mereka yang rindu untuk kenal pribadi Yesus. Bukan hanya berkatnya, bukan hanya mujizatnya. Karena ada sebuah cerita di Alkitab juga ya, di mana Yesus tuh buat mujizat 5 roti dan 2 ikan yang dimultiplikasi memberi makan 5.000 orang. Dan dicatat di situ 5.000 orang itu baru laki-lakinya aja. Bayangin kalau itu ada keluarga ya, anggaplah keluarganya suami, istri dan punya anak satu. Kira-kira berapa ribu orang? 5.000? 15.000, betul ya? Karena bayangin suami, istri, anak. Iya kalau KB nih, ya keluarga berencana. Ya kalau enggak, itu pasti lebih banyak lagi. Bayangin Tuhan Yesus kasih makan pasti itu ribuan orang dengan mujizat. Dan waktu Yesus lakukan itu, semua orang langsung jadi fansnya Yesus. Semua langsung pengen ikut kemana Yesus pergi. Dan waktu Yesus diikutin banyak orang, Yesus dia tidak berusaha menyenangkan banyak orang. Dia tetap berusaha hanya menyenangkan Bapaknya, katakan amin. Dan apa yang terjadi satu ketika dia bilang begini, waktu dia masih diikutin sama orang-orang yang begitu ramai, mungkin ribuan, mungkin belasan ribu orang, dia bilang begini. Dia kasih sebuah statement yang membuat orang-orang tuh jadi ragu dan bahkan kemungkinan menolak Yesus. Yesus bilang begini, akulah roti hidup. Bayangin ya, tadi dia buat mujizat roti jadi banyak, ikan jadi banyak, terus sekarang dia gak buat mujizat, dia bilang gini, akulah roti hidup yang turun dari langit. Artinya dialah anak Allah. Dan waktu Yesus ngomong gini, maka banyak orang langsung kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan bahkan waktu banyak orang meninggalkan dia, meninggalkan Yesus, Yesus tuh gak insecure. Dia gak, tunggu. Maksud saya begini loh, dia gak berusaha untuk memperbaiki kata-katanya atau minta maaf, saya cabut omongan saya. Dia enggak, dia biarin. Kenapa? Karena memang dia pengen filter. Dia tuh enggak cari believer, amin. Dia cari disciple. Jadi dia memang sengaja keluarin kata-kata yang akan jadi perdebatan, akan jadi pertentangan. Karena dia mau filter siapa sih believer, siapa sih disciple, siapa sih yang ikut aku memang karena mau kenal pribadiku. Atau siapa yang ikut aku cari roti dan mujizat. Dan Tuhan merasa tetap secure sekalipun ditinggalin banyak orang. Kalau hari ini kita bayangin ya, kita punya follower banyak nih di IG. Kita pasti hati-hati sama postingan kita kan. Kita gak pengen sampai akhirnya dari orang yang fans dengan kita jadi hater. Gara-gara kita salah ngomong atau salah ngepost. Kita berusaha jaga, tapi Yesus dia memang sengaja lakukan itu untuk ngefilter. Siapa yang pengen kenal pribadiku, siapa yang cuma pengen cari mujizat. Dan bahkan ya, Tuhan Yesus melihat, ini ada ayatnya ya. Tuhan Yesus melihat ke murid-muridnya, ini murid-murid yang dipanggil pertama. Terus dia bilang gini, apakah kamu tidak mau meninggalkan aku juga? Bayangin murid-murid yang terdekat ditantang. Mau sekalian gak nih, mumpung lagi pada bubar, sekalian aja. Tapi murid-muridnya tidak mau meninggalkan dia. Nah inilah jelas, inilah murid yang tadi cuman believer. Inilah yang benar-benar mau kenal pribadi, yang tadi tuh cuma cari mujizat. Cuma ikut Yesus kalau dia suka. Kalau ada hal-hal yang dari ajaran Yesus yang dia gak setuju, dia gak mau ikutin.
berarti itu tandanya bukan murid yang sesungguhnya. Nah yang pertama, gimana caranya kita melangkah dari believer jadi disciple adalah punya kerinduan untuk mengenal pribadi Yesus. Coba bayangin hari ini Tuhan ada di depan kamu dan dia bilang begini, apakah yang kamu cari? Persis seperti apa yang Tuhan bilang sama muridnya Yohanes Pembaptis. Apakah yang kamu cari? Apa kira-kira jawaban kita? Apakah kita akan bilang, oh saya cari kesehatan, perlindungan dari COVID-19. Oh saya cari masa depan yang cerah Tuhan. Atau saya cari apa? Saya cari jodoh. Jangan-jangan kita ikut Tuhan cari jodoh. Coba evaluasi diri kita masing-masing. Kalau kamu murid, kamu akan cari pribadi Yesus. Nah yang kedua, apa yang terjadi waktu Yesus tanya begitu, murid-murid jawab, murid dua orang ini katakan begini. Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Perhatikan ya, ini hal yang menarik. Yesus tanya, apakah yang kamu cari? Jawab Yesus, Guru, di manakah engkau tinggal? Jadi dua murid ini pengen spend waktu lebih lama sama Tuhan. Ayat 39, perhatikan ini ayatnya di sini. The message, he replied, come along and see for yourself. Ini judul khotbah kita hari ini. Mari datang dan lihatlah sendiri. Mari datang dan lihatlah sendiri. They came, mereka datang, saw where he was living and ended up staying with him for the day. It was the late afternoon when this happened. Bayangin ya, jadi murid-murid cari, tanya apakah yang kamu cari, di manakah kamu tinggal. Terus Tuhan bilang gini, mari datang dan lihatlah sendiri. Dan apa responnya murid-murid? Mereka ikut dan apa yang terjadi? Mereka kira stay with him. Masih ingat khotbah minggu lalu? Stay in his presence. Itulah ciri-ciri murid, orang yang suka tinggal di hadirat Tuhan. Kalau ada teman-teman yang terlewat bisa lihat di khotbah yang minggu lalu, bisa nonton lagi, stay in his presence. Gak cuma stay at home, tapi stay in his presence. Nah itulah contoh orang yang pengen jadi murid. Dia pasti suka di hadirat Tuhan. Dia rela tuh berlama-lama, seperti dua murid ini. Mereka memang pengen kenal pribadinya, mereka gak cuma pengen lihat manifestasi mujizat Tuhan. Mereka merindu mengalami Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Jadi mulailah kalau hari ini kita mengambil keputusan untuk mau melangkah jadi murid, mulailah untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi. Apa artinya come and see for yourself? Come along and see for yourself. Artinya begini, datanglah dan lihatlah sendiri. Jangan sampai kamu kenal Yesus dari kata orang lain aja. Tapi datanglah, alami Yesus sendiri. Jangan dari kata saya, jangan dari kata gembala kul kamu aja, jangan dari kata pendeta aja. Jangan cuma bisa dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa, alami Yesus sendiri. Tuhan juga mau kok menyatakan pribadinya ke kamu, gak cuma ke hamba-hamba Tuhan besar. Ke setiap orang Tuhan mengasihi dan Tuhan pengen menyatakan pribadinya supaya kita bisa semakin intim. Amin. Jadi yang kedua adalah mengalami Tuhan secara pribadi. Rindukan dia, mulai bangun hubungan. Bagi teman-teman yang gak ngerti gimana cara bangun hubungan dengan Tuhan, bisa mulai lakukan baca Alkitab, doa, pujian dan penyembahan. Kalau bingung gimana caranya bisa belajar lewat online prayer gathering. Kita ada di setiap Senin sampai Sabtu jam 9.30 malam di IG _Hauge. Di situ kita ada doa, pujian, penyembahan dan juga ada tips-tips untuk baca Alkitab. Dan kita arahkan untuk teman-teman yang ikut di live itu untuk langsung baca Alkitab setelah online prayer gathering selesai atau sebelum online prayer gathering dimulai. Oke, yang ketiga, membagikan soal Yesus. Nah, orang yang ciri-cirinya murid itu punya kerinduan untuk bagiin Yesus. Perhatikan ya, Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Jadi tadi tuh salah satu dari dua orang itu namanya Andreas, Andrew bahasa Inggrisnya. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard John's witness, Yohanes Pembaptis, and followed Jesus. Lalu apa yang terjadi? The first thing he did after finding where Jesus lived was find his own brother. Jadi setelah dia ngobrol sama Tuhan, ngalamin Tuhan secara pribadi, terus dia ngerasa, asik banget nih Tuhan, asik banget stay in his presence. Apa yang saya lakukan ya? The first thing he did after finding where Jesus lived was find his own brother. Cari orang lain, bagiin soal Yesus, katakan amin. Jadi siapa yang dicari sama Andreas? Saudaranya sendiri, gak usah jauh-jauh dulu. Coba cari keluarga kamu yang belum kenal Yesus. Di masa seperti ini, jadilah terang di rumah dulu. Boleh kok bagi-bagi sembako, boleh
berkatin ojol, bagus banget. Tapi jangan sampai kita hebat di luaran, di rumah justru jadi batu sandungan. Jangan sampai kita rajin untuk baksos gitu ya, tapi di rumah disuruh nyapu nggak mau, bangunnya siang, cuci piring enggak. Bayangin ya, itu namanya kita nggak jadi berkat di rumah. Dan bisa jadi berkat kita di luaran cuman pencitraan, hati-hati ya, hati-hati. Oke? Jadi mulai bagiin Yesus sama orang terdekat, seperti Andreas bagiinnya ke saudaranya. Setelah bagiin ke saudaranya, seandainya saudaranya nggak mau kenal Yesus, ya udah biarin aja. Tapi paling nggak udah kita bagi. Nah barulah kita bisa bagiin ke orang-orang sekitar. Mungkin teman kantor, mungkin teman sekolah, mungkin teman kampus. Dan perhatikan, Andreas memberitahu Simon, we have found the Messiah, that is Christ. Kenapa dia bisa bagiin ini? Karena dia udah spend waktu sama Tuhan. Karena dia udah stay in His presence. Dia udah punya hubungan, makanya dia yakin ini juru selamat. Ini orang yang diurapi, ini Mesias. Aku nggak tahan untuk simpan sendiri, aku akan share untuk orang lain. Amin. Jadi itu yang ketiga dan kita akan ke poin yang berikutnya. Dan yang berikutnya adalah si Simon yang saudaranya Andreas tadi akhirnya meresponi. Di Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Nah kata ayat yang ke-42, ia membawanya kepada Yesus, bahasa Indonesianya ya. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah kita lihat bahasa Inggrisnya. Jadi waktu Yesus ketemu sama si saudaranya Andreas yang namanya Simon, Yesus tuh bilang begini, dari sekarang namamu akan diubah, namamu akan jadi Kefas atau Petrus. Tapi di bahasa Inggris dijelasin lagi, arti kata Petrus adalah batu karang, rock. Kenapa? Karena arti kata Simon itu artinya ilalang. Ilalang itu artinya dia gampang diombang-ambingkan, angin, betul ya? Ilalang gampang, gak punya pendirian yang teguh. Tapi waktu ketemu Tuhan, ada perubahan yang terjadi, identitasnya diubah jadi batu karang. Nah, artinya adalah dia menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia menemukan identitas dalam hidupnya. Bahkan saya percaya orang-orang yang terikat di dalam dosa, akan dibebaskan, dipulihkan, dilepaskan waktu mereka benar-benar jadi murid Kristus. Katakan amin. Bayangin ya kalau seandainya kita ilalang. Mungkin ilalang ini bukan soal gak punya pendirian yang teguh. Bisa jadi ilalang artinya gini, gampang digodain dosa. Gampang jatuh dalam dosa, pornografi, gampang ngebohong, gampang marah, gampang ngomongin orang. Nah semua itu tuh menunjukkan bahwa kita tuh gak punya pendirian yang teguh. Kalau ada pengaruh buruk kita akan ikut. Nah itu menunjukkan kita masih jatuh dalam dosa. Nah perjumpaan dengan Tuhan dan keputusan untuk jadi murid Kristus akan membuat hidup kita diubahkan. Dan itu akan menjadikan kita batu karang yang teguh. Kita gak akan mudah jatuh dalam dosa. Kita akan tetap teguh berdiri dalam iman kita. Sekalipun kita stay at home, kita akan tetap jaga kekudusan. Amin. Kita akan tetap jaga kekudusan. Dan itulah yang terjadi. Dan bahkan Petrus ketemu panggilan hidupnya. Simon diubah namanya jadi Petrus dan kita tahu Petrus adalah salah satu murid Yesus yang jadi soko guru gereja. Artinya setelah Yesus naik ke surga, Petrus, Yohanes, dan Yakobus mereka adalah orang-orang yang menjadi pendiri gereja mula-mula. Mereka adalah orang-orang yang menyebarkan ajaran Kristus bahkan memuridkan banyak pemimpin. Mereka jadi orang yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Injil. Mereka jadi batu karang yang teguh, amin. Mereka jadi berkat buat banyak orang lewat hidup mereka, Injil diberitakan lewat hidup mereka, banyak hidup diubahkan. Saya percaya Tuhan juga mau kerjakan hal itu dalam kehidupan kita waktu kita mulai jadi murid. Nah yang kelima, atau yang terakhir, waktu, bayangin ya, ini Petrus udah, Andreas udah, dan apa yang terjadi berikutnya, ini ceritanya orang lain lagi. Saya bacakan, saya skip di ayat yang di sini. Pada keesokan harinya, ayat 43, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Jadi masih ada koneksinya sama yang sebelumnya. Lalu Filipus tuh ketemu dengan Nathanael dan berkata, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Bayangin ya apa nih responnya Nathanael pas dengar dari Filipus kalau Yesus itu berasal dari Nazaret. Bayangin ya, perhatikan. Nathanael bilang begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nathanael langsung ngejudge Yesus karena dia dari kota kecil. Jadi Nazaret itu adalah kota yang katanya
Jumlah penduduknya pada saat itu cuma 500 orang. Dan gak pernah ada sejarahnya Nazaret itu menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Jadi katanya Yesus itu Mesias. Terus dari mana dia kotanya, dari mana? Dari Nazaret. Makanya Natanael itu langsung menghakimi, langsung sarkas. Dia langsung bilang, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, lagi-lagi Filipus gak mau banyak ngomong. Bayangin ya, dia cuma bilang begini. Kata Filipus kepada Natanael, mari dan lihatlah. Oke. Yohanes 1 ayat 47. Dia juga bilang gini, come and see for yourself. Susah dibilangin nih kan. Yesus itu kan sama aja kayak Tuhan yang agama lain. Itu kan cuma nabi. Itu kan cuma manusia biasa, orang baik, ajarannya bagus. Yesus emang bisa ubah hidup saya. Yesus emang bisa mentransformasikan, memulihkan keluarga saya. Mungkin waktu kita bagiin itu ke orang lain, kita banyak dapat respon seperti ini. Nah, di momen seperti itu, Filipus bilang begini, come and see for yourself. Datang, kamu lihat sendiri deh, kamu alami dulu, baru kamu bisa komentar. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Natanael ini dibawa sama Filipus, dan waktu Yesus melihat Natanael, lalu Yesus berkata kepada dia, lihatlah inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Terus Natanael kaget, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, nah ini ada ayatnya di sini dalam bahasa Inggris. Jawab Yesus kepadanya, you have become a believer simply because I saw you one day sitting under the fig tree. Jadi jawab Yesus apa sih? Dia bilang begini, sebelum Filipus memanggil engkau, dia lagi ngomong ke Natanael ya, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Terus satu statement aja, Natanael langsung bilang, Rabi engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Terus Yesus jawab, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bayangin ya, waktu orang ini udah ketemu Yesus, dia gak bisa lagi menolak. Karena dia tahu Yesus ini luar biasa. Jadi seringkali waktu kita mau mulai menjadi murid, kita mungkin seringkali punya respon kayak gitu, serius ngapain gue jadi murid Kristus, untungnya apa? Jawaban saya buat teman-teman yang lagi menyaksikan ini, come and see for yourself. Coba datang dulu, coba alami dulu. Jangan-jangan kamu juga punya judgment seperti Natanael. Tapi jangan-jangan kalau kamu udah ketemu dia secara pribadi, kamu juga akan punya respon seperti Natanael. Kenapa Natanael diubahkan? Karena tiba-tiba Yesus ngomong soal masa lalunya. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Dia tahu apa yang Natanael lakukan. Yesus tahu, persis seperti perempuan Samaria. Ingat ya, waktu ada di sumur, terus tiba-tiba Tuhan Yesus panggil suamimu. Terus dia bilang, saya gak punya suami. Betul katamu. Kamu memang gak punya suami, kamu udah ganti pasangan, kamu jadi pelakor. Dan sekarang ini waktunya kamu jadi penyembah, amin. Itu adalah sebuah statement yang tiba-tiba nih, kok Tuhan tahu, kok Yesus tahu, dan itu mengubahkan. Saya percaya ada sesuatu, cerita di balik apa yang dilakukan oleh Natanael di bawah pohon ara. Dan itu membuat dia kaget dan dia tahu, kok Tuhan bisa tahu ya. Nah saya percaya hari ini juga Tuhan tahu masa lalumu, tapi dia gak peduli dengan masa lalumu, dia lebih peduli masa depanmu. Amin. Dia pasti punya rancangan yang indah, makanya dia bilang begini, kamu belum lihat apa-apa, kamu baru saya bilang, saya bisa lihat masa lalu kamu aja, kamu udah, oh ya ini raja nih, ini beneran nih. Saya kasih tahu kamu, dia bilang gini, because I saw you on one day sitting under the fig tree, kamu menjadi believer. You haven't seen anything yet, kamu tuh belum lihat apa-apa, itu tuh masih sedikit banget dari apa yang Tuhan mau kerjain dalam hidupmu. Before this is over, you are going to see heaven open. Amin. Dia bilang bahkan gini, ke depan nih, kamu akan melihat bahkan langit akan terbuka, surga akan backup kamu. Artinya apa? Kamu akan melihat penyertaan Tuhan. Amin. Kamu bayangin Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia tahu dulu tuh kamu seperti apa. Tapi dia juga tahu kamu akan jadi seperti apa. Makanya sama Gideon. Gideon tuh di perjanjian lama, dia lagi ngumpet. Di tempat pengirikan anggur. Terus tiba-tiba malaikat Tuhan muncul, bilangnya begini, hai kamu pahlawan yang gagah berani. Kan gak nyambung, orang ini lagi ketakutan. Terus Tuhan datang bilang, hai kamu pahlawan. Bukan hai kamu penakut, enggak. Tuhan bilang, hai kamu pahlawan. Kenapa? Karena Tuhan lihat ke depan. Amin. Biarlah kita juga gak terus lihat ke belakang, move on, lihat ke depan. Apa yang Tuhan siapkan di masa depan kita, itu jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan.
Makanya firman Tuhan bilang apa yang tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah kamu lihat, tidak pernah timbul dalam hati disediakan untuk orang yang mengasihi dia. Amin. Jadi mulailah ambil keputusan untuk jadi murid Kristus kalau kamu mau melihat penyertaan Tuhan yang semakin besar dalam hidupmu. Kamu akan lihat bahwa dialah Alfa tapi dia juga Omega. Bukan, yang penting itu bukan dari mana kamu berasal tapi kemana kamu akan pergi. Amin. Dan kamu akan melihat itu start dari momen kamu mengambil keputusan untuk jadi murid Kristus. Tapi saya mau bilang begini, jadi murid Kristus itu bukan perkara gampang. Oke? Akan ada banyak tantangan, makanya Tuhan bilang, saya nggak masukkan ayatnya di sini, tapi Tuhan bilang begini, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus pikul salib dan sangkal diri. Pikul salib artinya apa sih? Ingat ya, Yesus tuh pikul salib yang seharusnya dia nggak pikul. Itu harusnya salibnya kita, tapi dia pikul. Nah saya mau bilang gini, buat teman-teman yang mau memutuskan mau jadi murid Kristus, Tuhan akan izinkan ada salib yang harus kita pikul. Mungkin itu penderitaan yang harusnya kita nggak terima. Kalau teman-teman di sini ada yang percaya Yesus, tapi satu keluarga belum percaya Yesus, mungkin kamu akan dihina, mungkin kamu akan dikata-katain, mungkin kamu akan dibeda-bedain. Mungkin kamu akan mendapat perlakuan yang nggak enak dan nggak adil. Tapi itulah salibnya. Itulah salib yang harus kita pikul. Kalau kamu nggak terima Yesus, kamu nggak harus tanggung itu. Tapi sejak kamu terima Yesus, kamu tanggung itu. Tapi Tuhan janji kamu akan lihat langit terbuka untukmu. Amin. Penyertaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Sekalipun kamu minoritas, sekalipun kamu satu-satunya di keluargamu, jangan menyerah. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Dan yang kedua adalah Tuhan bilang kalau mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya gini, sesuatu yang kita suka harus kita relakan, harus kita lepaskan demi mengikuti Yesus. Contoh, kalau seandainya hari ini kamu sedang bangun hubungan sama orang yang gak kenal Yesus. Kamu sedang membangun hubungan, gini ya. Kamu mau jadi murid Kristus, tapi kamu pacaran dengan orang yang bahkan bukan believer. Bahkan tidak menghargai Yesus sebagai Tuhan. Kalau kamu benar-benar mau jadi murid, kamu harus memutuskan hubunganmu. Kamu harus sangkal diri. Aku pengen lanjutin, tapi aku tahu Tuhan gak berkenan. Atau mungkin kamu jalanin hubungan ini, dan kamu tahu banyak hal yang gak kudus terjadi di dalamnya. Kamu harus ambil keputusan. Aku harus sangkal diri, berat untuk lepasin, tapi aku akan lepasin. Karena Tuhan lebih berharga dari hubungan ini. Jadi ambillah satu sikap untuk mengerti kalau jadi murid Kristus itu gak mudah. Bukan cuma keren-kerenan bilang aku dimuridkan. Bukan cuma keren-kerenan bilang aku dimentorin. Bukan cuma keren-kerenan bilang dia tuh mentor aku. Yesus tuh memuridkan aku loh lewat firman-Nya. Tapi kalau kita gak lakukan bagian kita gak pikul salib, kita gak sangkal diri, kita belum jadi murid Kristus yang sesungguhnya. Nah, apa sih artinya memuridkan? Apa artinya pemuridan? Oke. Matius 4 ayat 19 bilang begini. Then he said to them, follow me and I will make you fishers of men. Perhatikan ya, Tuhan bilang kepada mereka, ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada 3 statement. Yesus berkata kepada mereka, artinya murid itu tinggal dalam komunitas. Katakan amin. Murid itu gak sendirian. Yesus berkata kepada mereka, artinya ada satu kumpulan komunitas orang-orang. Dan apa yang Yesus katakan, ikutlah aku. Fokusnya adalah mengikuti Tuhan. Fokusnya adalah untuk jadi serupa seperti Kristus. Bukan seperti saya atau pendeta A, pendeta B, tapi serupa seperti Kristus. Dan setelah kita jadi serupa seperti Kristus, kita akan menjadi penjala manusia. Kita akan bawa orang untuk juga jadi serupa seperti Kristus. Nah, follow me and I will make you fisher of men. Di antara kata follow me and I will make you a fisher of men, ada yang namanya proses. Amin. Saya mau kasih ilustrasi begini. Teman-teman yang datang ke sekolah, datang ke kampus, dan datang ke tempat gym, bahkan datang ke gereja. Kalau kita cuma hadir, tapi kita nggak jalanin proses belajar, kita nggak jalanin proses workout-nya, kita nggak jalanin proses yang diberikan di tempat itu, kita nggak akan jadi apa-apa. Saya mau kasih tahu begini, saya datang ke sekolah tiap hari, nggak otomatis jadi pinter. Saya hanya jadi pinter kalau saya jalanin proses belajar. Saya datang ke gym, kalau saya cuma buat foto, habis itu saya pulang, nggak ada otot yang terbentuk. Tapi kalau saya datang, saya workout, keringetan, angkat beban, treadmill dan sebagainya, maka pasti akan ada perubahan. Nah, saya berdoa setiap kita ngikut ibadah online atau yang datang ke gereja, jangan sampai kita cuma datang terus kita berharap otomatis gue jadi murid. Kalau kamu nggak jalanin prosesnya, kamu nggak bisa jadi murid. Kamu harus mau jalanin prosesnya. I will follow you. Waktu follow Tuhan, lagi-lagi pikul salib. Ada penderitaan yang harusnya kamu nggak pikul. Waktu follow Tuhan, harus sangkalin diri. Aku suka banget nih
main IG sampai ketiduran, sekarang harus saat teduh, baca Alkitab. Ada hal-hal yang, aduh aku pengen jemput jiwa nih, tadinya aku gak pengen, ngapain aku buang-buang bensin buat bawa orang ke gereja, tapi kita mau nyangkalin diri, enggak. Kalau jiwanya diselamatkan itu jauh lebih berharga dari bensin saya, contohnya gitu ya. Bayangin ada proses di tengahnya, dan saya berdoa setiap kita menjalani proses itu, katakan amin. Dan itulah pemuritan, itu bicara soal proses. Banyak orang sukanya event, tapi saya berdoa murid-murid itu adalah orang-orang yang suka proses. Oke, sebentar lagi kita akan selesai. Nah, disciples are they who are, ada 3 hal. Yang saya mau sharing adalah begini. Kita udah dengar step apa yang harus diambil, ada 5 hal tadi. Step apa yang harus diambil untuk mulai jadi murid Kristus. Kita akan banyak mengalami perubahan. Kalau kamu tetap milih untuk jadi believer, percayalah hidup kita gak semakin maju, malah bisa-bisa mundur. Nah tapi kalau orang yang memilih jadi murid, mereka akan punya ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, love Jesus no matter what happen. Ini yang tadi saya udah bacain ayatnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, dia lagi ngomong kepada orang yang ribuan itu. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu menjadi kenyang. Bayangin ya, banyak orang tuh ikut Yesus, datang ke gereja, carinya roti, cari berkat. Cari blessingnya Tuhan, bukan cari pribadinya Tuhan. Tapi orang yang punya kapasitas murid, sekalipun hidupnya susah, dia akan tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun dia bisnisnya lagi drop, dia akan tetap melayani Tuhan. Sekalipun banyak kesulitan, dia akan tetap bilang, Lord, you more than anything. I will never let you go. Aku gak akan lepasin kamu, kau segalanya bagiku. Orang-orang yang seperti inilah, orang-orang yang adalah murid sesungguhnya. Yang kedua, orang yang adalah murid, selain dia mencintai Tuhan apapun yang terjadi, dia juga disertai dengan kuasa. Dia berjalan dalam kuasa Tuhan. Matius 28 ayat 20, ini ayat amanat agung tadi. Tuhan janji gini, I am with you always, remaining with you perpetually dalam segala situasi, regardless of circumstance and on every occasion, dalam segala keadaan, bahkan sampai akhir zaman. Amin. Saya percaya gini, Tuhan kan namanya Immanuel, Allah beserta kita. Berarti harusnya ya penyertaan Tuhan buat semua orang dong yang percaya kepadanya. Yes, itu betul. Tapi ada yang namanya power. Nah, power gak dikasih ke sembarang orang. Power dikasih ke orang-orang yang adalah murid. Contohnya power tuh apa sih? Senjata. Bayangin ya, gak semua orang kan rakyat Indonesia dikasih senjata. Bisa ribut kan, bisa berantem, bisa bunuh-bunuhan. Pokoknya bisa jadi kekacauan. Tapi hanya orang-orang yang dianggap eligible, layak. Gak akan sembarangan dikasih kuasa, dikasih senjata. Jadi waktu dia perlu, dia akan pakai. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman yang adalah businessman, teman-teman yang adalah pelajar, anak-anak di sekolah, waktu kita berjalan dalam misinya Tuhan, kita sedang memuridkan orang, kita sedang jadi murid, kita disertai dengan kuasa Tuhan. Tiba-tiba ada aja tuh favornya Tuhan, blessingnya Tuhan. Kita doa kita dijawab. Bukan gara-gara doa kita sakti, karena kita on track, on his mission. Makanya apapun yang kita lakuin dibelain Tuhan. Karena kita lagi ngejalanin urusan dan agendanya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan yang terakhir, orang-orang yang seperti ini, yang adalah murid, mereka siap buat kedatangan Yesus yang kedua kali. Firman Tuhan bilang, Kisah Para Rasul 1 ayat 11b, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Kembali senior kita bilang, waktu Yesus terangkat ke surga, yang melihat Yesus adalah murid-murid. Waktu Yesus datang kembali, yang akan melihat Yesus adalah juga murid-murid. Ada sebuah ayat firman Tuhan yang bilang begini, berbahagialah mereka yang didapati tuannya sedang bekerja ketika tuannya datang. Jangan sampai Tuhan kita datang, Yesus datang gitu ya, kita tuh masih simpan kepahitan, masih marah, masih berantem di gereja, masih di luaran, masih jatuh dalam dosa. Kita benar-benar gak siap, jangan sampai. Hari ini saya percaya akhir zaman sudah sangat-sangat dekat. Pastikan kita siap buat kedatangan Yesus. Amin. Dan saya mau tekankan begini, komunitas ini, komunitas Shine, adalah komunitas yang fokus kepada pemuridan. Buat teman-teman yang nonton ini, dan mau benar-benar belajar lebih dalam tentang bagaimana dimuridkan, please get connected with us. Amin. Terhubunglah, bisa lewat Instagram atau bisa chat langsung di live chat nomor WhatsApp kalian. Nanti juga akan ada pengumuman scan QR code
untuk mengisi data bagi kalian yang mau connect dengan komunitas ini. Kita akan bantu kamu, bukan karena kita hebat, tapi karena kita tahu betapa pentingnya kita untuk jadi murid dan bahkan pembuat murid. Amin. Yuk mari kita siapkan hati kita, saya undang memusik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Teman-teman boleh sambil menyiapkan perjamuan kudusnya masing-masing. Yang sudah disiapkan sebelumnya di rumah bisa sirup atau mungkin teh. Dan juga roti yang disiapkan masing-masing. Mungkin roti tawar atau crackers ya. Biar kita sama-sama fokus bukan mengenai bentuk perjamuan kudusnya tapi esensinya. Yaitu kita ingat tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini, kami tahu kerinduan Tuhan adalah kami gak berhenti jadi orang percaya, tapi kami diubahkan jadi murid Kristus. Artinya kami jadi orang yang semakin hari makin serupa seperti Kristus. Dan kalau kami sudah mendekati dan menjalani progres itu, kami berdoa, kami juga bisa bantu orang, kami bisa muridkan orang untuk bawa mereka lebih lagi semakin dalam bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dan sebentar kami akan perjamuan kudus. Tuhan berkati perjamuan kudus ini. Thank you Lord, thank you Jesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, Sempurnakan selalu dalam segenap memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalan ku memuliakan. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Mari setiap kita yang mau jadi murid Kristus, mari katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Kami mau disempurnakan. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Mari kita sama-sama angkat roti di tangan kita. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami tahu Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang mati untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Hidup kami akan binasa dan sia-sia kalau Tuhan Yesus gak hadir. Kalau Tuhan Yesus gak mati di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus gak bangkit. Kami tahu ending hidup kami akan ada dalam neraka. Kami akan kehilangan tujuan. Kami tidak akan mengalami hidup yang maksimal. Tapi kami bersyukur. Thank you Tuhan. Engkau sudah mati bagi dosa kami. Darah-Mu, tubuh-Mu dicurahkan untuk keselamatan kami. Oleh karena itu hari ini kami memperingati dan mengucap syukur untuk semuanya melalui perjamuan kudus. Mari kita sama-sama imani firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari kita angkat anggur kita di tangan kita. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari responi pengorbanan Tuhan. Oh haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Mari responi pengorbanan Tuhan. Oh ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan oh dalam segenap jalan, biar memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, oh, memuliakan nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat teman-teman yang hari ini mengambil keputusan untuk menjadi believer. Mungkin kamu gak percaya Yesus sebelumnya, tapi kamu udah curious sama Tuhan. Dan kamu mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk sama-sama ikuti doa ini. Tuhan Yesus, aku bersyukur bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang sudah mati di kayu salib menanggung dosaku. Engkau mati, tapi Engkau bangkit. Dan Kau menjadi Tuhan atas segalanya. Dan hari ini jadilah Tuhan atas hidupku. Berkuasalah atas hidupku. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku mau jadi anak-Mu. Dan aku mau melangkah menjadi murid-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi teman-teman yang hari ini juga mengambil keputusan untuk jadi murid. Bahkan jadi murid yang membuat murid. Mari kita sama-sama taruh kedua tangan kita di dada. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat hamba-hamba-Mu, teman-teman yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan, dan menaruh kedua tangannya di dada mereka. Tuhan, kami tahu kami gak sanggup, kami gak bisa bayangin gimana nanti pikul salib, gimana nanti sangkal diri. Tapi kami tahu Yesus sudah lalui. Salib itu sudah Engkau pikul, bahkan Kau menyangkal dirinya, Engkau Tuhan, tapi Kau jadi ciptaan. Kami tahu Yesus lalui semua itu supaya hari ini kami juga punya kekuatan untuk bisa melaluinya bersama Tuhan. Tuhan, kami gak mampu, tapi biar Roh-Mu yang memampukan kami. Kami mau jadi murid Kristus. Bahkan kami mau jadi pemurid, orang yang menjadi saluran Tuhan untuk memuridkan yang lain, untuk membawa orang lain, membantu orang lain untuk mengenal Yesus. Tuhan, hamba berdoa setiap kami dipakai Tuhan dengan luar biasa di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati, dan hari ini juga kita ada di minggu yang pertama, kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan persepuluhan dalam bentuk transfer, dapat melihat di layar akan ada rekening BCA untuk transfer, dan juga bisa menggunakan QR Code untuk beberapa aplikasi seperti OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Jadi feel free
untuk memberikan persembahan baik melalui QR code ataupun juga dengan sistem transfer. Saya percaya setiap kita tetap dipelihara oleh Tuhan sekalipun dalam situasi sulit ini. Dan baiklah kita membawa persembahan persepuluhan kita. Karena itu semua yang kami miliki, yang kita punya adalah dari Tuhan. Yuk sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang bulan ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Bahkan dalam situasi pandemi ini kami tidak akan kekurangan. Kami tidak akan minta-minta Tuhan, karena Engkau memelihara kami. Bahkan kami akan jadi berkat buat banyak orang. Tuhan, kami imani dan kami bawa persembahan kami, perpuluhan kami, biar Kau pakai untuk kerajaan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita sama-sama katakan amin. Silakan teman-teman dapat memberikan persembahan, dan sambil memberikan persembahan ada beberapa pengumuman yang mungkin tadi sudah disaksikan di awal atau juga nanti akan disaksikan di akhir. Cuman yang pasti kami mau menginformasikan kembali buat teman-teman yang baru join, please connect dengan kita baik di chatroom, oke, bisa kirimkan nomor WhatsApp-nya atau bisa isi data kalian di QR code yang sudah ditampilkan di layar. Dan juga mungkin kalian yang lebih aktif di Instagram, kalian bisa direct message kita di shine_HOG, oke? Dan saya percaya setiap kita akan terus diberkati setiap minggunya. Minggu depan kita akan tetap ibadah online. Dan bahkan di hari Senin sampai Sabtu kita akan terus connect dengan kalian. Ada online prayer gathering jam 9.30 malam. Juga ada Shine Ngopi, Ngobrol Pintar, itu setiap hari Selasa. Dan Jumat jam 7 malam. Pastikan kita bisa join, bawa teman-teman kalian. Dan juga ada prayer request yang akan dibuka kesempatannya setiap hari Senin dan Kamis. Apapun yang jadi pergumulan kamu bisa bawa melalui doa. Kita akan doain kalian. Oke, itu aja. Yuk sama-sama kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Ia menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang memampukan kita menjadi murid Kristus, bahkan menjadi pembuat murid di akhir zaman ini. Kami akan genapi amanat agung Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita sudah diberkati, sama-sama katakan amin. God bless you. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Firman-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 oh. Selamat hari Minggu, happy Sunday and God bless you. See you next week. God bless you.